Kenapa sih harus ada Ethereum padahal Bitcoin udah ada duluan? Siapa yang bikin dan kenapa Ethereum bisa jadi pondasi dunia kripto hari ini? Banyak dari kita tahu bahwa Ethereum itu penting, tapi jarang yang tahu cerita di baliknya. Di video ini kita akan bongkar perjalanan penuh drama, inovasi, idealisme dari remaja jenius yang bernama Vitalik Buterin sampai Ethereum jadi komputer dunia. Vitalik Buterin lahir 1994 di Rusia, pindah ke Kanada waktu kecil. Dari kecil udah kelihatan beda, IQ-nya tinggi, jago matematika, bahkan bisa kalikan angka 3 digit di kepalanya waktu umur 6 tahun. Tahun 2011, dia dikenalin ke Bitcoin sama ayahnya. Saya nggak langsung ngerti Bitcoin, tapi makin saya baca, makin saya sadar ini bisa jadi revolusi. Vitalik mulai nulis artikel tentang Bitcoin buat dapat 5 BTC per artikel. Uangnya dipakai buat belajar, dan disinilah dia mulai mikir Bitcoin itu keren, tapi kok kaku banget ya. Bitcoin itu revolusioner. Untuk pertama kalinya orang bisa kirim uang tanpa melalui bank. Tapi di mata Vitalik, Bitcoin punya kekurangan besar. Nggak fleksibel, nggak bisa diprogram untuk hal lain selain transfer uang. Semua inovasi butuh hard fork atau sistem baru di atasnya. Dan Vitalik ingin lebih. Dia punya ide. Gimana kalau kita bikin satu blockchain yang bisa diprogram untuk apapun? Bayangkan, bukan cuma kirim uang, tapi juga bikin aplikasi, sistem voting, lelang, DAO, bahkan game. Semuanya berjalan on-chain. Jadi bukan cuma buku besar, tapi komputer global yang bisa dipakai siapa saja. Dari ide itu, lahirlah Ethereum. Blockchain dengan bahasa pemrograman sendiri, Solidity, dan mesin eksekusi bernama EVM atau Ethereum Virtual Machine. Gimana cara kerjanya? Di Ethereum, kamu bisa bikin smart contract, program yang otomatis jalan kalau kondisi tertentu terpenuhi. Semua kontrak berjalan dalam EVM, siapapun bisa deploy kode tanpa izin, dan semua berjalan terbuka dan transparan. Vitalik menciptakan dunia baru di mana siapapun bisa bikin aplikasi tanpa server yang hidup di blockchain. Gimana sih konsep utama Ethereum? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada EVM atau Ethereum Virtual Machine. Jadi mesin virtual global tempat semua kontrak berjalan. Yang kedua ada gas, biaya untuk menjalankan instruksi semakin kompleks, semakin mahal. Yang ketiga ada account based model. Berbeda dari Bitcoin yang UTXO, Ethereum pakai sistem akun. Yang keempat, Turing Complete. Bisa menjalankan hampir semua logika program yang mungkin. Dan yang terakhir, layer upgrades. Jadi Ethereum bisa di-upgrade dan terus berkembang. Dari proof of work ke proof of stake, dari single chain ke rollups dan dank sharding. Vitalik percaya kalau Bitcoin itu kalkulator, maka Ethereum adalah smartphone. Dan bener aja, lahirlah dunia baru di kripto. Ada DeFi, NFT, DAO, GameFi, ZK Rollups, dan lain-lain. Semua itu lahir karena Ethereum. Ethereum bukan hanya uang digital, Ethereum adalah platform mimpi yang semua orang bisa membangun apapun di atas Ethereum. Dulu Vitalik ini udah pernah ajukan ide smart contract ini ke komunitas developer core Bitcoin, tapi idenya ditolak mentah-mentah. Katanya terlalu kompleks, Bitcoin itu tetap harus sederhana. Komunitas Bitcoin waktu itu memang sangat militan. Mereka percaya Bitcoin hanya perlu jadi emas digital, nggak perlu fitur-fitur tambahan seperti smart contract. Vitalik kecewa, tapi justru dari situlah Ethereum lahir. Alih-alih menyerah, Vitalik malah mulai menulis white paper Ethereum di akhir tahun 2013 saat usianya baru 19 tahun. White paper itu dia bagikan ke beberapa orang yang dia kenal di komunitas kripto. Nggak pakai pamer-pamer, nggak minta pitch deck, cuma ide murni ditulis dalam gaya akademik yang lugas dan jelas. Beberapa tokoh penting langsung menanggapi serius. Yang pertama ada Gavin Wood, seorang programmer jenius asal Inggris. Dia begitu tertarik sampai langsung nulis
Ethereum Yellow Paper, spesifikasi teknis Ethereum hanya beberapa minggu setelah baca white papernya Vitalik. Gavin Wood yang nantinya jadi co-founder Ethereum dan saat ini bikin Polkadot. Yang kedua ada Charles Hoskinson, matematikawan yang tertarik pada filosofi di balik Ethereum. Dia sempat ikut awal-awal membangun Ethereum sebelum akhirnya keluar dan mendirikan Cardano. Yang ketiga ada Joseph Lubin, pebisnis dan teknolog yang nantinya mendirikan ConsenSys, perusahaan software yang banyak membangun tools untuk Ethereum. Dan yang terakhir ada Mihai Alicia, Anthony Di dan Amir Chetrit, juga ikut sebagai co-founder awal. Bayangin, anak muda 19 tahun dari Kanada yang sebelumnya cuma nulis artikel di majalah Bitcoin, sekarang tiba-tiba jadi pusat perhatian komunitas kripto global. Semua itu karena satu hal, visi. Vitalik percaya blockchain itu harus lebih dari sekedar pencatatan uang. Dia ingin membuat dunia di mana kontrak, identitas, dan sistem kepercayaan bisa berjalan tanpa perantara. Dan orang-orang yang percaya padanya mulai berkumpul. Di tahun 2014, Ethereum itu belum jalan. Belum ada baris kode yang lengkap. Tapi tim Vitalik waktu itu butuh dana untuk membangun. Mereka nggak punya investor besar, nggak ada visi backing dari Silicon Valley. Yang mereka punya hanyalah white paper, ide besar, dan komunitas yang antusias. Jadi mereka bikin sesuatu yang belum lazim saat itu. ICO atau Initial Coin Offering. ICO ini adalah salah satu ICO paling awal di sejarah dunia kripto. Sebelum istilah ICO jadi tren, Ethereum udah mulai lebih dulu. Pada pertengahan 2014, mereka buka penjualan token ke publik. ETH atau ETH dijual seharga sekitar 0,30 US dollar per ETH. Antusiasmenya luar biasa. Dalam beberapa minggu, mereka berhasil kumpulin sekitar 31.000 BTC yang nilainya waktu itu sekitar 18 juta US dollar. Menjadikannya salah satu crowdfunding terbesar di dunia kripto saat itu. Ingat, Ethereum waktu itu belum ada produknya, belum ada testnet, belum ada smart contract yang berjalan, tapi semua percaya pada visi Ethereum. Dana tadi digunakan bukan untuk foya-foya, mereka langsung alokasikan untuk hal penting. Gaji untuk para developer agar bisa full time membangun Ethereum, riset teknis termasuk protokol EVM dan smart contract language solidity, membangun komunitas global lewat hackathon, meetup, dan event di berbagai negara. Vitalik dan tim sempat tinggal di satu rumah bareng-bareng di Swiss, dikenal sebagai The Ethereum House, sambil ngerjain Ethereum siang sampai malam. Ini bukan sekedar proyek teknologi, ini revolusi besar. Dan mereka tahu kalau ini berhasil, dunia nggak akan sama lagi. Setelah 1,5 tahun penuh riset, coding, kerja keras, 30 Juli 2015, Ethereum akhirnya resmi diluncurkan ke publik. Versi pertamanya dinamai Frontier. Versi ini masih sangat dasar, tampilan belum ramah pengguna, dokumentasi minim, cuma cocok buat developer yang suka eksplorasi. Tapi satu hal penting yang udah biasa dilakukan, yaitu deploy smart contract ke blockchain publik. Eksperimen besar-besaran dimulai. Begitu Frontier rilis, developer dari seluruh dunia langsung datang. Mereka eksperimen bikin token sendiri, uji coba sistem voting on-chain, ngedeploy game sederhana berbasis blockchain, bahkan mulai nyusun blueprint untuk lending borrowing sistem tanpa bank. Ethereum berubah jadi semacam iOS untuk dunia kripto. Bukan cuma alat, tapi platform untuk menciptakan inovasi. Komunitas Ethereum makin besar, hackathon bermunculan, diskusi-diskusi teknikal berkembang jadi proyek besar. Dalam waktu beberapa tahun setelah peluncuran, dari Ethereum lahir, berbagai gerakan dan tren baru bermunculan. Yang pertama ada DeFi, inovasi finansial tanpa perantara, ada Aave, lending protokol tanpa bank, ada Compound, bunga otomatis berdasarkan permintaan pasar, ada Uniswap, DEX tanpa order book. Ada juga project NFT seperti CryptoPunks dan Base, marketplace seperti OpenSea, ekonomi kreator dan digital art mulai terbentuk. Juga ada DAO, Decentralized Autonomous Organization, komunitas bisa voting langsung, protokol dijalankan lewat smart contract, contohnya seperti MakerDAO, NonceDAO, dan MolokDAO. Dan berbagai ratusan use case lainnya, dari insurance on-chain, identity management, hingga supply chain. Ethereum bukan cuma blockchain, ia adalah revolusi platform digital
yang sepenuhnya transparan, terbuka, dan permissionless. Dan semua ini muncul dari satu ide, bahwa blockchain bisa lebih dari sekedar uang. Blockchain bisa jadi mesin untuk semua aplikasi. Tahun 2016, komunitas Ethereum sedang euforia. Baru setahun setelah mainnet diluncurkan, muncul salah satu eksperimen paling ambisius. The DAO, Decentralized Autonomous Organization pertama yang benar-benar besar. Sederhananya, The DAO itu seperti dana investasi komunitas yang sepenuhnya dijalankan lewat smart contract. Tanpa perusahaan, tanpa CEO, tanpa bank. Siapapun bisa stake ETH, ikut voting untuk pendanaan proyek, dan ikut menikmati hasilnya. Konsep ini revolusioner, bahkan terlalu revolusioner untuk zamannya. Rekor pendanaan dan rekor kehancuran waktu The DAO fundraising, antusiasmenya luar biasa. Lebih dari 11.000 investor ikut berpartisipasi. Total dana yang terkumpul 150 juta US dollar dalam bentuk ETH. Ini jadi ICO terbesar saat itu, menguasai 14% dari seluruh ETH yang beredar. Tapi di balik hype itu ada satu celah. Seorang hacker menemukan bug dalam smart contract-nya. Lebih tepatnya di fitur split function yang harusnya memungkinkan investor tarik dana secara terpisah. Bug ini memungkinkan hacker untuk loop withdrawal berkali-kali tanpa memperbarui saldo secara benar. Akhirnya, si hacker berhasil menguras 3,6 juta ETH senilai 50 juta US dollar. Komunitas panik, Ethereum guncang saat itu. Waktu itu Ethereum baru 1 tahun, belum sekuat sekarang. Kejadian ini bukan sekedar kerugian uang, tapi bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap seluruh sistem Ethereum. Vitalik dan core dev Ethereum langsung diskusi. Komunitas terbelah dua. Muncul pertanyaan paling besar dalam dunia smart contract. Apakah code is law? Artinya apapun yang terjadi smart contract ya harus terima. Atau apakah developer boleh turun tangan untuk mengkoreksi kesalahan demi menjaga ekosistem tetap hidup? Waktu itu solusi kontroversial muncul, hard fork. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mayoritas komunitas setuju. Ethereum harus di fork, blockchain-nya dipisah, versi baru dibuat dengan rollback, artinya transaksi hack tadi dibatalkan dan dana dikembalikan ke pemilik awal. Tanggal 20 Juli 2016, hard fork dilakukan. Ethereum resmi terbelah menjadi dua chain. Ethereum chain baru yang rollback hack, dan Ethereum klasik chain lama yang tetap code is law. Ethereum klasik sampai saat ini dijaga oleh sebagian kecil developer dan idealis yang percaya bahwa blockchain tidak boleh diubah apapun akibatnya. Sedangkan Ethereum yang sekarang menjadi chain mayoritas, tempat komunitas, developer, dan inovasi terus berkembang. Pelajaran besar dari The DAO, insiden ini jadi momen kedewasaan pertama Ethereum. Bahwa smart contract bukan cuma hanya soal coding, tapi juga kepercayaan. Bahwa desentralisasi butuh governance. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada terjadi krisis? Bahwa bahkan tanpa sistem otoritas pusat, komunitas bisa ambil keputusan bersama. Dan sejak saat itu, ekosistem Ethereum mulai fokus pada keamanan smart contract. Ada audit jadi standar, testnet makin dipakai serius, ada juga bug bounty dan audit kontes mulai bermunculan. Tanpa insiden The DAO, mungkin Ethereum gak akan setangguh sekarang. Ethereum awalnya menggunakan proof of work sama seperti Bitcoin. Sistem ini menggunakan kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi dan menjaga keamanan blockchain. Tapi proof of work punya masalah besar. Yang pertama, dia boros energi, setara konsumsi listrik negara kecil, terus juga dia mahal, gas fee bisa ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, yang juga tidak ramah lingkungan. Vitalik dan tim core developer sadar, kalau ingin Ethereum bertahan dan berkembang, mereka harus ganti fondasi teknologinya. Vitalik punya rencana jangka panjang dan sudah menyebut ide proof of stake sejak 2014. Tapi implementasinya bukan perkara mudah. Butuh penelitian akademik yang solid, audit keamanan mendalam, koordinasi ribuan validator dari seluruh dunia, dan semua itu memakan waktu lebih dari 7 tahun. 15 September 2022, pada tanggal ini, Ethereum melakukan salah satu update paling berisiko dalam sejarah blockchain. The Merge menggabungkan jaringan mainnet Ethereum dengan Beacon Chain atau POS. Dalam satu malam, Ethereum meninggalkan proof of work selamanya, mengurangi konsumsi energi hingga 99,95%, menjadi jauh lebih efisien dan ramah lingkungan.
Ini bukan cuman upgrade teknis, ini bukti kalau Ethereum dan komunitasnya bisa berkembang tanpa harus mengorbankan prinsip desentralisasi. The merge bukanlah akhir, tapi awal dari babak baru. Ethereum membuka jalan untuk sharding, membagi beban jaringan agar lebih scalable, roll up, solusi layer 2 yang murah dan cepat, dan juga lebih banyak inovasi DeFi, NFT, DAO, dan beyond. Ethereum lahir dari satu ide sederhana. Bagaimana kalau blockchain bisa diprogram? Tapi dari ide itu lahirlah revolusi smart contract, keuangan tanpa bank atau DeFi, kepemilikan digital atau NFT, organisasi tanpa bos atau DAO, dan masih banyak juga yang lainnya. Vitalik Buterin pernah bilang, Ethereum bukan solusi untuk semua masalah, tapi Ethereum bisa menjadi fondasi untuk dunia yang lebih terbuka, transparan, dan adil. Sekarang tugasnya bukan cuma di tangan Vitalik, tapi di tangan kita semua. Para developer, para desainer, para researcher, dan para builder. Hari ini, Ethereum jadi rumah bagi DeFi bernilai triliunan rupiah. NFT terkenal di seluruh dunia, ribuan smart contract, DAO, dan decentralized applications, layer 2 seperti Arbitrum, Optimism, Base, Starknet, Zcashing, dan lain-lain. Dan semua itu berawal dari seorang anak muda kurus yang berani menentang sistem yang ada dan membangun sesuatu dari nol. Ethereum adalah bukti kalau ide yang gila bisa mengubah dunia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah topik apa lagi yang kamu pengen kita bahas bareng. See you on the next video.